Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil laylah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakata wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib. Mudah-mudahan seluruh ibadah, amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya pembahasan kita waktu itu adalah tentang pentingnya sholat istikharah. Betapa kedudukan istikharah itu sangat penting bagi kita, sehingga Rasulullah mengajarkan istikharah ya dalam segala hal sebagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini bahasan kita diantaranya adalah tentang sholat tasbih. Sholat apa Pak? Tasbih. Sesuai dengan namanya disebut sholat tasbih karena pada pelaksanaan sholat tasbih itu banyak dibaca bacaan tasbih ya. Setiap rakaat itu ya, fi kulli rakaatin khamsun wa sab'una tasbihatan. Setiap rakaat itu membaca 75 tasbih, dan itu dilakukan dalam 4 rakaat. Berarti 75 kali 4 berapa Pak? 300 kali 300 tasbih. Sehingga kemudian sholat tersebut karena banyaknya bacaan tasbih maka disebut sebagai sholat tasbih. Para jamaah sekalian, hadis yang melandasi disyariatkannya sholat tasbih ini adalah hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib,
Ya Abbas, ya Amma, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asra khisalin, idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asru khisalin. Jadi kata Rasulullah kepada paman beliau Abbas, wahai Abbas, ya, mau enggak saya memberikan kepadamu, mau enggak saya menganugerahkan kepadamu, mau enggak saya memberimu hadiah, mau enggak saya ajarkan kepadamu hal yang dapat menghapus 10 jenis dosa. Jika engkau melaksanakan hal tersebut, maka Allah akan mengampuni dosamu, ya, baik yang awal maupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang tidak sengaja maupun yang sengaja, yang kecil maupun yang besar, ya, yang rahasia maupun yang dilakukan terang-terangan. Jadi ini menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan kalau orang itu melaksanakan sholat tasbih, yaitu 10 jenis dosanya diampuni sebagaimana dalam hadis tadi. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan antusolliya arba'a rakaat, engkau melaksanakan sholat 4 rakaat, takra'u fi kulli rakaatin fatihatal kitab, pada setiap rakaat engkau membaca surah Al-Fatihah, wa suratan, dan 1 surat. Di sini Rasulullah tidak menjelaskan surat apa, ya, bebas, ya. Fa idza faraqta minal qiraah fi awwali rakaatin, jika sudah selesai membaca bacaan, sudah selesai membaca surat di awal rakaat, wa anta qaim, dan saat itu engkau masih dalam kondisi berdiri, kulta, engkau hendaklah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrata marrah, 15 kali. Jadi pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat, terus masih dalam posisi berdiri, terus dilanjutkan membaca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa, Pak? 15, ya, 15 kali. Tsumma tarka'u, kemudian setelah itu kamu ruku, fataquluha wa anta raqi, lalu masih dalam kondisi ruku, ya, engkau membaca asron 10 kali. Jadi ketika ruku, menurut para ulama, ya, tetap baca bacaan ruku. Bacaan ruku apa, sebagaimana kita baca, terus kemudian setelah itu dilanjutkan membaca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minar ruku, kemudian kamu bangkit dari ruku, kamu angkat kepalamu, saya bangkit dari ruku, fataquluha asron, lalu kamu baca 10 kali. Ya, maksudnya ya pas iktidal, pas bangkit dari ruku, ya, membaca bacaan yang sebagaimana bacaan iktidal, baru kemudian dilanjutkan
membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tsumma tahwi sajidan. Kemudian dilanjutkan dengan kamu melaksanakan sujud. Fataquluha wa anta sajidun. Lalu kamu membaca, ya, masih dalam kondisi sujud, membaca bacaan tadi asron 10 kali. Yang baca bacaan sujud dulu, baru kemudian dilanjutkan membaca tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud. Kemudian kamu bangkit dari sujud. Fataquluha asron. Kemudian kamu membacanya 10 kali. Ya, ini berarti duduk di antara 2 sujud, ya. Ya, membaca bacaan duduk di antara 2 sujud dulu. Kalau di sini enggak diterangkan begitu ya, tapi kita baca keterangan para ulama itu begitu. Jadi bacaan-bacaan yang biasa dibaca dalam ruku, dalam iktidal, dalam sujud, dalam di antara 2 sujud ya dibaca. Baru kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan tadi 10 kali, ya, 10 kali. Kemudian setelah itu tsumma tasjudu fataquluha asron. Kemudian sujud lagi. Sujud yang kedua. Tadi sujud yang pertama. Sujud yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan membaca itu 10 kali. Tentu setelah membaca bacaan sujud. Tsumma tarfa'u ra'saka fataquluha asron. Kemudian setelah itu kamu bangkit dari sujud. Nah, ini pada posisi duduk istirahat. Duduk, ya, jalsatul istirahah, ya. Kemudian membaca bacaan tadi asron 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raqatin, ya. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raqatin. Nah, itulah 75, ya, pada setiap rakaatnya. Jadi yang beda hanya pada saat setelah membaca Fatihah dan surat tadi 15, selebihnya membaca masing-masing 10, sehingga totalnya 75. Taf'alu dzalika fi arba'i rakaat. Engkau melaksanakannya, hendaklah engkau melaksanakan dalam 4 rakaat. Berarti 75 kali 4 300. Ini stata'ta an tusolliha fi kulli yaumin marratan. Jika kamu sanggup, jika mampu, maka hendaklah engkau laksanakan setiap hari sekali. Jadi jika sanggup, jika mampu, maka dilakukan setiap hari. Faf'al, lakukanlah. Fa'ilam taf'al, jika tidak setiap hari, fa fi kulli jum'ah, maka hendaklah engkau laksanakan setiap Jumat, setiap pekan, marrotan, 1 kali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrotan. Jika engkau tidak melakukan setiap pekan, setiap Jumat, maka hendaklah engkau lakukan setiap bulan. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrotan. Jika tidak engkau lakukan dalam setiap tahun, ya, jika tidak engkau lakukan dalam setiap bulan, maka hendaklah engkau lakukan setiap tahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Jika tidak setiap tahun sekali, maka hendaklah engkau melakukan seumur hidup sekali. Nah, inilah yang menjadi landasan daripada melaksanakan sholat tasbih, yaitu 4 rakaat, dan masing-masing rakaatnya membaca bacaan tadi. Selain bacaan-bacaan dalam sholat seperti biasa, ditambahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Totalnya masing-masing rakaat 75 kali dalam 4 rakaat. Dalam 4 rakaat. Dan kata Rasulullah, kalau itu dilakukan maka 10 jenis
dosa kesalahan diampuni. Jadi dosa yang awal maupun yang akhir, yang qadim maupun yang baru, yang lama maupun yang baru, yang tidak sengaja maupun yang sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang rahasia maupun yang terang-terangan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini landasannya ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Nah, apa hukum melaksanakan sholat tasbih? Maka dalam hal ini, kalau kita buka kitab-kitab fikih, kalau kitab dalam mazhab Syafi'i saja ya, kita akan dapati ini termasuk sholat yang sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Tapi kita ingin lebih luas dari itu, bahwa dalam melaksanakan sholat tasbih ini paling tidak ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholat tasbih itu adalah mustahabbatun, sunnah, sangat dianjurkan. Dan di antara ulama yang berpendapat bahwa sholat tasbih itu adalah sunnah, sangat dianjurkan, itu diantaranya adalah Ibnul Mubarak dan juga ulama-ulama yang lainnya, termasuk juga ulama-ulama Syafi'iyah ya, dengan argumentasi bahwa hadis tentang sholat tasbih ini hadisnya adalah sahih, hadisnya adalah sahih, sehingga konsekuensi dari ulama yang menyimpulkan bahwa hadisnya sahih ya berarti sunnah, dianjurkan. Dianjurkannya berapa kali? Ya kalau sanggup ya setiap hari, kalau enggak ya setiap pekan, setiap hari Jumat. Fikul Jumatin itu bisa diartikan ya bisa setiap Jumat atau setiap pekan, kalau enggak ya setiap bulan, kalau enggak ya setiap tahun, atau kalau enggak ya seumur hidup sekali. Ini yang berpendapat sunnah ya. Dan di kitab fikih sunnah itu disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan juga banyak para ulama yang juga menyimpulkan hadis ini sahih, seperti Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ajri, Abu Muhammad Abdurrahim Al-Misri, kemudian Al-Hafidh Abul Hasan Al-Maqdisi ya. Dan kemudian bahkan Ibnu Mubarak mengatakan salat tasbih muraghhabun fiha, salat tasbih itu sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan dan tidaklah tidak diabaikan. Jadi ini pendapat pertama. Jadi kalau ada yang rutin melaksanakan ya berarti mengikuti pendapat ini, dan itu ya memang para ulama diantaranya menyimpulkan hadis ini adalah sahih ya. Pendapat yang kedua, astani annaha la ba'sa biha, bahwa salat tasbih itu hukumnya la ba'sa biha, enggak apa-apa dilaksanakan, jaizah, boleh ya. Jadi tidak menyimpulkan sunnah, tapi juga tidak sebaliknya, tapi jaizah, boleh ya. Wa bihi qala ba'dul Hanabilah, yang berpendapat seperti ini adalah sebagian ulama Hambali ya, Hambali. Mereka mengatakan law lam yathbut al hadits fiha fahiya min fadhailil a'mal fayakfi fiha al hadis ad-dhaif. Kalau seandainya hadis tentang salat tasbih itu tidak sahih, maka ini menurut yang berpendapat jaizah tadi itu ya, itu adalah termasuk fadhail amal, maka cukup dengan hadis
dhaif, ya. Walidha qala Ibnu Qudamah fil Mughni, karena itu Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughninya, in fa'alaha insan fala ba'sa, jika dilakukan ya nggak apa-apa. Fa innan nawafila wal fadha'il la yustaratu, ya, sihhatul hadis fiha, karena sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah mengatakan ya ibadah nawafil, ibadah sunnah dan fadha'il itu tidak disyaratkan mesti harus hadisnya sahih. Ini pendapat kedua ya, meskipun nanti ada catatan dari sebagian ulama tentang pendapat yang kedua ini, tapi saya bacakan apa adanya aja. Yang ketiga, jadi pendapat pertama sunnah ya, dan itu adalah pendapat diantaranya Ibnu Mubarak dan yang lain-lainnya, berdasarkan bahwa hadis yang tadi kita bacakan itu adalah hadisnya sahih hasil penelitian beliau-beliau itu. Dan ya bagi yang mengikutinya ya mengikuti ulama. Ibnu Mubarak siapa yang enggak kenal dengan Ibnu Mubarak dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, as-salis annaha ghairu masyru'ah. Ya, sebagian ulama berpendapat sebaliknya dari yang pertama tadi, bahwa sholat tasbih itu tidak disyariatkan. Wa huwa madhabul imami Ahmad. Ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Ya. Dan juga Imam Nawawi berkata fistihbabiha nadurun, tentang pendapat yang mengatakan disunnahkan itu perlu ditinjau ulang, kata Imam Nawawi begitu. Li'anna haditsaha dhaifun, karena hadisnya dhaif, ya. Jadi intinya bagi yang berpendapat tidak disyariatkan melaksanakan sholat tasbih itu ya karena hasil kesimpulan dari penelitian tentang hadis ini, menurut yang meneliti ini Pak ya, itu adalah hadisnya dhaif. Para hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sikap kita? Bagaimana kita? Maka ya kalau kita qanaah dengan yang pertama tadi, bahwa oh ini kata ulama seperti Mubarak dan yang lainnya hadisnya sahih, saya mantap ikut ini, ya nggak apa-apa, tafadhol ya. Dan memang di kitab, saya juga punya kitab misalnya Fiqhus Sunnah, itu tidak menyebutkan perbedaan ini, langsung mu'alif kitabnya itu langsung mengambil sikap sunnah. Jadi memang cenderung kepada mengikuti sunnah. Atau kalau kita buka dalam kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i ya, bahwa sholat tasbih itu adalah sunnah. Dan yang diantara yang berpendapat sunnah tadi adalah ulama seperti Ibnul Mubarak. Nah, adapun sebagian di antara jamaah yang kemudian tidak melakukannya dengan landasan pendapat yang ketiga tadi, bahwa di antara ulama menyimpulkan hadis ini tidak sahih, yaitu juga dihormati. Jadi intinya tentang ke hukum melaksanakan sholat tasbih ini ada khilafiyah. Yang melakukan, yang ingin melaksanakannya ya tadi alasannya, yang tidak melakukannya ya tadi yang ketiga tadi. Yang agak dikritik oleh penyusun kitab Sahih Fiqh Sunnah itu adalah tadi pendapat ketiga. Kalau sekiranya yang ulama pendapat yang kedua tadi, sekiranya yang pendapat yang kedua tadi itu beranggapan bahwa hadisnya sahih, ya mestinya tidak mengatakan jaizah, karena dalam nawafil sendiri itu tidak bisa landasannya itu adalah hadisnya hadis dhaif. Mesti tetap harus ada cantolan dasar yang memang menjadi patokan. Jadi yang hadis yang ini tidak menjadi satu-satunya cantolan atau patokannya gitu. Jadi sekali lagi bagi kita, bagi jamaah yang biasa melakukannya tadi alasannya ya, dan pelaksanaannya seperti tadi kaifiatnya, dan
Berapa durasinya? Ya, yang sanggup melakukan ya setiap hari, yang tidak sanggup ya setiap pekan. Kalau nggak sanggup ya berarti setiap bulan. Kalau nggak sanggup setiap tahun. Kalau nggak ya minimal seumur hidup sekali. Dan keutamaannya, fadilahnya adalah seperti tadi, dapat menghapus 10 jenis dosa dan kesalahan. Baik para jemaah sekalian, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan seputar sholat tasbih ini? Oh ya, silahkan Pak. Empat rakaat, terus pakai tahiyat awal nggak? Di sini memang tidak secara khusus dijelaskan. Jadi kalau ada yang kemudian misalnya melaksanakan 4 rakaat langsung, ya judulnya masih 4 rakaat. Kalau kemudian ada misalnya dia laksanakan 2 rakaat salam, ya yaitu judulnya juga 4 rakaat. Begitu. Intinya adalah 4 rakaat. Jadi pelaksanaannya kalau di sini biasanya bagaimana caranya? Gimana Ustaz? Kalau di sini ada ini langsung 4 rakaat. 2 rakaat. Ya, yang jelas 4 rakaat. Pelaksanaannya ini tidak ada petunjuk dari hadis ini yang kemudian menjelaskan misalnya tasyahud ini, hanya secara umum 4 rakaat begitu saja. Jadi misalnya Bapak laksanakan 4 rakaat dengan misalnya seperti sholat taraweh misalnya itu Pak ya, sholat taraweh seperti itu ya silahkan. Kalau kemudian 2 rakaat niatnya 4 rakaat tadi ya itu judulnya berarti ya 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak? Ya silahkan. Ini ada hubungannya nggak dengan sholat muqaddah? Jadi muqaddah sholat yang seumur hidup kita tidak ditutupi dengan sholat tadi. Sholat tasbih. Ini salah satu jenis sholat sunnah. Jadi kalau qadha itu kan artinya mengganti sholat yang pernah dia tinggalkan. Nah, ini tuh bukan itu. Dan aslinya kan yang diperintahkan secara umum ya, mengqadha itu kan dalam bab kunna nu'maru bi qadha'i syam wa la nu'maru bi qadha'i as-shalah au kama qalat ya. Jadi kami ya, kata para sahabat, diperintahkan untuk mengqadha itu dalam bab puasa, tapi kalau dalam sholat tidak diperintahkan. Nah, kalau toh ada misalnya kita ketiduran, maka kita melaksanakannya ya pada saat bangun. Kalau kita lupa, maka melaksanakannya ya pada saat ingat ya, pada saat ingat. Nah, memang nanti dalam bab misalnya kalau orang itu sengaja tidak sholat gitu ya, tidak sholat begitu, itu bagaimana? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas kalau sholat tasbih tadi itu tidak termasuk yang terkait dengan sholat qadha tadi. Ini salah satu jenis sholat sunnah. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu dimasukkan dalam bab sholat, pembahasan sholat sunnah begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu-waktunya tentang waktu bebas saja. bebas. Nggak ada ketetapan harus misalnya kapan, ya nggak ada. Jadi ini dilakukan secara umum ya kapan saja ya. Paling kita hindari
waktu-waktu yang misalnya secara umum dilarang melaksanakan sholat gitu aja. Tapi secara umum bebas dilakukan kapan saja. Wallahu a'lam. Jadi kalau setiap Jumat ya silahkan saja. Biasanya kalau di masjid biasanya kapan, Pak? Habis. Atau kalau setiap bulan kapan? Belum pernah ya. Jadi memang nggak ada ketetapannya secara khusus ya. Ada ketetapan aturan secara khusus ya, tergantung kehendak masing-masing yang ingin melakukan atau yang berhajat untuk melakukannya. Baik, kalau tidak ada lagi saya ingin lanjutkan bab sholat berikutnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tahiyat artinya penghormatan, masjid. Jadi penghormatan terhadap masjid itu diantaranya adalah berupa melaksanakan sholat. Orang yang masuk masjid disunahkan untuk sebelum duduk melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis hatta yusolli raka'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi ini larangan duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian hadis yang lainnya adalah terkait dengan bahwa saat itu Nabi sedang khutbah, sedang menyampaikan khutbah. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid. Sebelum dia sholat, dia duduk. Oleh Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Disuruh berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kalau dilihat dari zahir, paling enggak 2 hadis tadi menunjukkan wajib. Ya, perintah menunjukkan wajib ya. Lagi khutbah Nabi sampai berhenti dari menyampaikan khutbah demi memerintahkan seorang sahabat yang masuk langsung duduk. Ini berarti seakan-akan wajib. Terus tadi perkataan Nabi, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk ya sebelum dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini larangan itu kan aslinya menunjukkan sesuatu yang haram, aslinya itu ya, aslinya. Nah, para ulama, utamanya jumhur ulama menyimpulkan 2 hadis tadi itu, meskipun demikian kadar nilainya itu adalah sunnah saja, ya, anjuran saja, tidak sampai pada batas wajib. Apa alasannya? Padahal perintah tadi, khutbah aja dihentikan demi memerintahkan orang untuk sholat. Nah, apa alasan-alasan yang menunjukkan tadinya itu seakan wajib terus hanya sebatas sunnah? Ya, pertama hadis tentang penjelasan Rasulullah SAW bahwa ketika ditanya sholat yang wajib itu berapa kali, Nabi mengatakan 5 kali. Ada nggak yang lainnya? Nabi mengatakan nggak ada, kecuali sholat sunnah. Jadi kita semua tahu bahwa tahiyatul masjid itu di luar yang 5 kali. Kata Rasulullah yang wajib itu hanya 5 kali. Tahiyatul masjid di luar yang 5 itu berarti tidak termasuk yang wajib. Kemudian yang kedua, suatu ketika Rasulullah itu sedang duduk di masjid, terus ada 3 orang. 3 orang, yang satu ya, yang satu dari 3 orang tadi itu langsung pergi, ya. Sementara yang 2 duduk, ya, ada tempat yang kosong, langsung mengambil posisi yang kosong tadi. Yang satunya duduk di belakang. Nah, dari 3 orang tersebut Nabi kemudian memberikan komentar.
Yang dikomentari sebagai satu perbuatan tercela itu adalah yang pergi tadi. Dia dianggap berpaling dan karenanya Allah pun akan berpaling kepadanya. Sedangkan dua orang tadi, ada yang milih tempat yang kosong dia masuk, itu ya tidak ada komentar buruk ya. Secara umum sikap Rasulullah, komentar Rasulullah adalah positif. Cuma yang satu dianggap sebagai orang yang kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah, sementara yang satu karena malu dia duduk di belakang. Karena dia malu, Allah pun malu kepadanya begitu. Tapi secara umum yang dikomentari buruk adalah yang pertama tadi. Nah, yang kita garis bawahi dari dua orang yang nggak pergi tadi, dua orang tadi itu tidak sholat, masuk masjid tidak sholat, langsung duduk. Dan kata para ulama ya, Nabi tidak menyuruhnya untuk melaksanakan sholat, menunjukkan bahwa ya tidak sampai pada batas wajib. Kalau dilihat dari hanya hadis yang pertama, ada orang yang langsung masuk masjid, langsung duduk pada saat masuk masjid, sementara Nabi khutbah aja diberhentikan, berhentinya untuk merintahkan, seakan-akan wajib. Terus juga hadis yang pertama tadi, jangan seseorang ketika masuk masjid jangan duduk dulu sampai dia melaksanakan 2 rakaat. Ini seakan juga larangan duduk ya, yang hukum aslinya itu menunjukkan haram gitu ya. Tapi kenapa kemudian disimpulkan oleh mayoritas ulama sunnah? Ya tadi dikaitkan dengan hadis bahwa yang wajib itu hanyalah sholat yang 5 kali. Termasuk juga hadis tentang dua orang yang dia masuk ke majelis Rasulullah, dia langsung gabung mendengarkan hadis-hadis atau apa-apa yang disampaikan Rasulullah tanpa diawali melaksanakan sholat, dan itu tidak ditegur oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu tidak sampai dalam batas wajib. Namun demikian, meskipun tidak wajib ya, para ulama secara umum mengatakan ini adalah sunnah. Maka kalau kita masuk masjid ya jangan sampai kita duduk sebelum melaksanakan sholat. Bagaimana kalau misalnya kita masuk masjid kemudian kita belum qobliyah subuh misalnya ya, mana yang kita lakukan? Para jamaah sekalian, tahiyatul masjid itu adalah sholat. Jadi kalau kita misalnya belum qobliyah subuh terus masuk masjid, dan kemudian kita saat masuk masjid itu adalah melaksanakan qobliyah subuh, maka hakikatnya kita dengan qobliyah subuh itu sudah tahiyatul masjid ya. Karena poinnya Nabi itu adalah jangan duduk sebelum orang itu sholat. Sementara kita saat masuk masjid terus melaksanakan sholat qobliyah subuh, itu berarti kita sudah sholat. Jadi kalau kita masuk masjid terus kemudian memang kita belum qobliyah subuh, kita terus masuk masjid melaksanakan qobliyah subuh, maka hakikatnya kita sudah tahiyatul masjid juga, sudah memberikan penghormatan kepada masjid berupa melaksanakan sholat. Begitu pula kalau misalnya kita masuk masjid terus mau melaksanakan sholat duha, atau terus kita laksanakan sholat duha, ya berarti dengan itu kita sebenarnya sudah tahiyatul masjid ya, sudah tahiyatul masjid. Ya beda dengan kalau kita masuk masjid misalnya yang nggak ada momen qobliyah, tidak ada syariat qobliyah, terus kita tidak ada rencana untuk misalnya apa tadi, sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya, ya berarti secara khusus kita melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi sekali lagi, kalau kita masuk masjid dan memang kita belum melaksanakan sholat qobliyah misalnya, maka ya sudah kita laksanakan sholat qobliyah tersebut, dan itu insya Allah juga sudah terhitung tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini masjid secara umum ya. Tapi kalau kita misalnya masuk Masjidil Haram, maka tahiyatul masjidnya itu ada 2 kemungkinan. Pertama, kalau kita misalnya masuk Masjidil Haram terus kemudian nggak ada niat untuk tawaf, maka ya tahiyatul masjidnya adalah ya sholat tadi, sholat
tahiyatul masjid itu sendiri. Tapi kalau kita masuk Masjidil Haram dan ada rencana, ada niat, ada azam untuk tawaf, ya tawaf kita itu adalah tahiyatul masjid, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.